Pertandingan City dan Arsenal yang memang pada akhirnya dimenangkan oleh City kemarin. Dari pertandingannya, gimana permulaan dari permainannya sampai ke babak kedua, coach? Sebenarnya kan Arteta sudah melakukan segala cara dan juga secara permainan sebenarnya udah bisa imbang. Iya, Kemarin itu pure imbang, hanya sedikit keberuntungan yang nggak didapatkan. I mean 2 kali kena tiang, ke save sama Donnarumma. Ya, secara XG juga bahkan ketat ini sebenarnya. Iya, ketat. 1-4-1 dibanding 1-5-3 itu bener-bener imbang banget ini match. Dan City sedikit beruntung. Tapi gue bilang sebelum match kan gue bilang ke Panji sama Justin juga, ini yang menang ini akan jadi juara. Iya. Dan gue nggak ngelihat Arsenal menang. City menang. Memang dari awal gue udah bilang Arsenal itu nggak bakal juara. Walaupun udah unggul 12 poin, 90% fans Arsenal bilang Arsenal akan juara musim ini. Bahkan banyak fans MU pun bilang Arsenal akan juara. Termasuk gue juga. Termasuk Panji, gue nggak bakalan. Ini pure mental issue di mana Arsenal kelihatan banget menjelang pada saat tekanan tinggi mereka failed, gagal. Kalau lu bandingin 2 match terakhir, mainnya kan hancur banget lawan Southampton sama Bournemouth lah. Kemarin kan main jauh lebih bagus. Ini juga mereka bisa tunjukkan di Champions League gitu. Dan yang menarik ini gue justru makin melihat fenomenanya memang nggak gampang untuk melawan Pep Guardiola ya, karena lagi-lagi kita bilang di saat pengalaman, di saat Klopp aja cuma bisa sekali, ya Alderweireld oke lah nyolong sekali. Betul. Chelsea pernah dapat sekali juga di era 5 tahun 6 tahun terakhir gitu. Cuman memang ya emang gak gampang, dan ternyata untuk pelatih yang unexperienced seperti Arteta ya sesusah itu. Even dia sudah punya keunggulan 12 poin, secara mentally ya ternyata nggak gampang itu gitu. Di atas hitung-hitungan di atas kertasnya mungkin kelihatannya gampang, tapi ternyata pas sudah di atas lapangannya dan 2 bulan terakhir secara mental Arsenal merosot semua, produktivitas menurun, defensif juga udah nggak kuat kayak awal, pemain mulai banyak cedera. Kalau kita lihat di babak di pertengahan musim sampai dari paruh musim pertama sampai pertengahan musim kelihatannya semuanya baik-baik saja karena hampir semua pemain dalam keadaan fit. Mungkin yang cedera 1-2 bisa digantikan. Tapi menjelang jeda internasional kemarin kayak menjadi apa ya, puncak dari keletihan dari pemain Arsenal, dan beberapa pemain cedera termasuk Saka. Terus Merino juga cedera sebelumnya yang cukup lama sampai Mei. Ini sekaligus menjadi isyarat buat Arsenal kehabisan bensin, ditambah ya Arteta ternyata udah gak bisa maksimalkan sisa pemainnya yang ada gitu. Justru di saat semua pemainnya mulai satu persatu tumbang, ya tugasnya pelatih untuk bisa mempertahankan dengan situasi yang ada. Dan disinilah Arteta menurut gue gak bilang otomatis City juara total sih menurut gue, karena masih ada 5 tapi peluang akan lebih besar ya, di City. Karena sekarang jadinya bola di tangan City. Iya. Gitu, karena City masih punya simpanan 1 pertandingan. Kalaupun City menang, angkanya selisih golnya bakal lebih unggul City pasti. Jadi memang sangat susah untuk mengalahkan seorang Pep Guardiola, dan orang banyak yang bilang ini mungkin jadi musim terakhir ya. Kalau dia juara ya bisa nambah lagi gitu. Even dengan tim terburuknya dia bisa juara. Nggak ada yang bisa ngedeketin. Arsenal gagal, Liverpool bahkan ada di peringkat ke-5, Chelsea ada di peringkat ke-6, MU yang juga sekarang ada di peringkat ke-3 pun juga cukup jauh, selisihnya 9 poin dengan City. Jadi ya memang mengerikan sekali ternyata sosok Pep Guardiola ini dengan kejeniusannya. Walaupun dia tim rival gue, tapi gue mengakui ini pelatih ya one of a kind lah. Kita pindah dari Arsenal City tapi lo melihat dari Arsenal City ini, coach, faktor mentally apa unexperience dari Arteta yang akhirnya menjadi kegagalan total dari Arsenal di Premier League? Enggak. Atau emang pemain-pemainnya ternyata itu mediocre? Enggak. This is just one match. Ya. Mereka udah membuktikan kemarin itu main bagus, terutama di babak kedua, cuman kurang beruntung. Tapi kalahnya itu kan bukan di sini. Sebelumnya lawan Bournemouth, kalah di kandang kan udah gila itu. Iya. Lu harus menang di situ, match-match kayak gitu harus mereka menangkan. Kalah lawan Southampton divisi 2. Ya, Southampton. Iya kan gila juga. Ya, kan gila juga itu. Secara psikologis. Jadi bukan karena City. Tapi menurut lo apa, coach, yang melihat kan dia produktivitas sudah mulai menurun, tapi kan dulu backnya kuat. Kenapa menurut lo sekarang backnya kayak lebih gampang dijebol? Pressure. Iya, itu mengaruh banget jadinya. Itu pressure itu ngaruh banget. Kalau lu bermain tanpa pressure, happy aja semua. Kalau awal-awal kalah nggak ada yang ribut juga kan. Tapi karena nggak ada pressure, mereka perform. Nah pada saat ada pressure, makanya bilang orang kalau alasannya iya kan squadnya dalam, betul. Tapi kualitasnya mediocre semua.
Dan ini ya Lu mau mengharapin siapa? sebenarnya sekarang kalau gua iya kemudian kalau City memang punya pemain kayak Haaland, punya ada Rodri, Doku, Semenyo, Cherki itu ada pemain yang punya nilai tambah, punya added value. Kalau tapi lu bilang Cherki dulunya enggak kan sebenarnya? enggak, tapi dia berkembang. Iya. Ada Haaland yang memang secara striker dia world class lah. Rodri Iya. Ballon d'Or, Bernardo Silva punya experience. Kalau menurut gue sebenarnya kalau winger-wingernya mah bisa diadu lah sama Arsenal lah, Madueke, Saka, Ya Eze. enggak lah, bagusan City lah. Doku itu bisa ngelewatin orang, Martinelli. Saka Trossard. kan bisa. Saka, kapan saya akan ngelewatin orang? Masa nggak bisa? Yang bisa Madueke doang. Ya Madueke cuma jelek banget. Iya, tapi Saka juga jarang banget. Musim ini emang jelek Saka. Tapi kalau musim-musim kemarin bagus lah Saka. Enggak, lebih cari kombinasi kan daripada ngelewatin one on one. Ini wah kacau sih kalau begini mah ngeliat Arsenal. Nggak bisa kemana-mana. Nggak akan kemana-mana di bawah Arteta ini. Jadi ini emang ngaruh ternyata kalau dengan egonya dia yang memaksakan pemain yang bisa mengerti egonya dia agar tidak menjadi apa ya, tidak ada pemain yang melebihi. Killer instingnya itu nggak ada, dan pemain Arsenal itu karena kualitasnya so-so, jadi mereka nggak bisa performanya konsisten. Itulah kenapa gue udah bertahun-tahun teriak Arteta out, Arteta out, Arteta out. Nggak ada yang percaya. Ini akan menjadi evaluasi buat Arteta ya kalau dia nggak juara sih. Enggak, bukan buat Arteta, buat manajemen. Iya. Mengevaluasi Arteta. Iya, maksudnya harusnya manajemen beri. Tapi kalau ternyata Arteta dipertahankan, menurut lo berarti udah money oriented ya berarti? Berarti orang Amerika itu nggak peduli lagi mau juara atau enggak. Lebih ke bisnis kali udah. Kalau ternyata Arteta dianggap udah nggak apa-apa peringkat 2 tetap bisa bawa duit buat kita, jual pemain, masuk Liga Champions, ya itu mungkin menjadi filosofi dari manajemennya yang ternyata tidak seambisius itu. Oke, kita pindah dari Arsenal dan juga Man City yang kemarin menjadi title showdown, walaupun masih ada 5 pertandingan ke depan. Kita lihat apakah ini akan menjadi akan ada batu sandungan lain, atau memang kelihatannya City sudah akan membalikan situasi menjadi juara sampai akhir musim. Sementara kemarin